Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang akan menghantarkan seseorang menuju rahmatnya Allah. Begitupun ketika seseorang tidak memiliki iman, maka itu pun akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hizzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dayya at-taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Ketakwaan adalah merupakan sesuatu yang mulia. Maka jaga diri kita untuk selalu bertakwa. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amroha. Siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan, tidak memperdulikan ketakwaan kepada Allah, taghashathu fil uqba fununun nadamati, maka dalam kehidupan akhiratnya dia akan menyesal. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menceritakan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala, sesungguhnya kedua sahabat ini berkata, lamma urija bin Nabi alaihi salatu wassalam lailatal mi'raji, ketika dimi'rajkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, ilas samawati, ke langit-langit tembus sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka ra'a fis sama'il ula, Nabi melihat di dalam langit yang pertama. Melihat apa beliau? Malaikah yadhkurunallaha ta'ala mundu khalaqahumullahu ta'ala. Melihat dalam langit yang pertama malaikat-malaikat yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir mulai Allah menciptakan para malaikat tersebut. Wa fis tsaniyati, dan di dalam langit yang kedua, ra'al malaikata yarka'una lillahi ta'ala mundu khalaqahumullahu ta'ala la yarfa'una ru'usahum. Di dalam langit yang kedua, Nabi melihat para malaikat yang mereka tengah rukuk untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuk mulai Allah menciptakan mereka para malaikat tadi, la yarfa'una ru'usahum, mereka para malaikat tidak mengangkat kepala mereka, rukuk terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam langit yang kedua. Wa fis tsalitsati, dalam langit yang ketiga, ra'a malaikatan yasjuduna lillahi ta'ala mundu khalaqahumullahu la yarfa'una ru'usahum illa hina sallama alaihim nabiyuna Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallama farafa'u ru'usahum waraddu salaman nabiyyi alaihi salatu wassalam thumma sajadu thaniyan ila yaumil qiyamati. Di dalam langit yang ketiga, Nabi melihat mereka para malaikat
tengah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengangkat kepala mereka mulai diciptakan oleh Allah. Bersujud terus. Tidak pernah mengangkat sama sekali. Kecuali ketika Nabi melewati malaikat tersebut. Nabi mengucapkan salam kepada malaikat yang tengah sujud tadi itu. Maka ketika itu malaikat yang tengah sujud tadi itu mengangkat kepalanya dari sujudnya. Kemudian waraddu salaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat itu menjawab salamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian thumma sajadu thaniyan ila yaumil qiyamati. Kemudian sujud yang kedua kali sampai hari kiamat. Didapatkan di sini sujud 2 kali. Maka dikatakan walidha saratis sajdatu itsnatain. Atas dasar itu dalam 1 rakaat kita melaksanakan sholat ada 2 kali sujudan. Historisnya, sejarahnya yang terjadi Nabi dengan malaikat yang tengah sujud, yang Nabi mengucapkan salam pada langit yang ketiga. Wa fir rabi'ati, dan di dalam langit yang keempat, ro'a malaikatan yatasyahadun. Nabi melihat malaikat yang tengah mengucapkan tasyahud kepada Allah. Wa fil khamisati, dan di dalam langit yang kelima, ro'a malaikatan musabbihin. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat yang tengah bertasbih. Wa fis sadisati, dan di dalam langit yang keenam, ro'a malaikatan mukabbirina wa muhallilina. Melihat para malaikat tengah bertakbir, tengah mengucapkan kalimat tahlil. Wa fis sabiati, dan di dalam langit yang ketujuh, ro'a malaikatan musallimina mundu khalaqahumullahu ta'ala. Maka dalam langit yang ketujuh Nabi melihat malaikat yang mereka tadi itu bersalam mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti untuk mengucapkan salam. Maka ketika itu fahima qalbun Nabi alaihi salatu wassalam washtaha ayyakuna lahu wa li ummati hadhil ibadati kulliha. Nabi faham, Nabi senang, dan Nabi menginginkan apa-apa yang dilihat oleh Nabi, mulai dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, bagaimana itu para malaikat berzikir, rukuk, sujud, salam, tasbih, tahlil. Nabi menginginkan hal tersebut menjadi ibadah umatnya. Maka fa'alimallahu ta'ala himmahu, maka Allah mengetahui keinginan Nabi, washtiyaqahu, kerinduan alaihi salatu wassalam, kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pemandangan yang dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj, mulai langit yang ke-1 sampai langit yang ke-7. Maka fajama'a ibadata malaikatis samawatis sab'i, maka Allah mengumpulkan ibadah para malaikat-malaikat penghuni langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Wa akrama nabiyahu alaihi salatu wassalam biha, dan Allah pun memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha, karena sebab sholat tersebut. Dan disebutkan tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul kecuali mereka tadi itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Cuma sholatnya terpisah. Ada yang hanya sholat subuh, ada yang hanya duhur, ada yang hanya asar saja. Tapi untuk Nabi Muhammad digabungkan
subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya untuk memuliakan Nabi dan untuk memuliakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bercerita, setelah menyampaikan hal tersebut, Nabi menyampaikan, apa katanya Nabi? Nabi bersabda, man adda sholawatil khamsi nala ibadata malaikatis samawatis sab'i. Siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sempurna, 5 waktu dia laksanakan, nala, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan kemuliaan, ibadata malaikatis samawatis sab'i, ibadah malaikat-malaikat di penghuni langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Nabi juga bercerita, para hadirin, sesuatu yang menakutkan. Nabi menyatakan dalam hadisnya, wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannama ismuhu harishun. Jika nanti telah terjadi hari kiamat, maka akan keluar sesuatu dari neraka jahanam, namanya harishun. Harishun ini min waladil agrab, merupakan anak dari kalajengking nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung. Tuluhu ma bainas sama'i wal ardi, panjangnya antara langit dan bumi. Wa urduhu minal masyriqi ilal maghribi, lebar badannya seperti bumi dari sebelah timur sampai bumi sebelah barat. Maka ketika itu fayaqulu Jibrailu alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril mengatakan, ya Harishu, wahai Harish, ila aina tadhabu, kamu mau berangkat kemana wahai Harish? Waliman tatlubu, dan siapa orang-orang yang engkau cari, yang akan engkau jadikan mangsa wahai Harish? Ini Harish mengatakan, fayaqulu, maka mengatakan, khamsatu nafar, ada 5 orang yang akan menjadi mangsaku, 5 orang yang akan menjadi santapanku. Langsung yang pertama, al-awwalu tarikus sholah, yang pertama dia yang meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik, yang meninggalkan sholat, yang menyepelekan kedudukan sholat, ini mangsa yang pertama. Wathani, yang kedua, saudaranya sholat, zakat, mani'uz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya tapi tidak sesuai syariat, maka terhitung seperti tidak mengeluarkan zakat. Wathalithu, yang ketiga, akul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Warabi'u, yang keempat, syaribul khamri, peminum minuman keras, pemabuk, menggunakan sabu-sabu, menggunakan ganja dan lain sebagainya. Wal khamisu, yang kelima, hati-hati, sering terjadi ini yang kelima. Ingat, yang kelima ini mangsa dari anak kalajengking neraka jahanam. Siapa yang kelima ini? Al-mutakallimu fil masjidi bikalamid dunya. Dia yang berada di masjid, tinggal di masjid, tapi yang diomongkan dalam masjid ngomong dunya. Bukan ngomong agama, ngomong dunia di dalam masjid. Ini cuma ngomong dunia. Terus bagaimana kalau masjid digunakan tempat untuk kampanye?
Bagaimana kalau masjid digunakan tempat untuk kerjaan? Wala haula wala quwata illa billah. Falida, atas dasar ini qala Allah Ta'ala, Allah menyatakan fungsi utama masjid, wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu murni, tidak ada tujuan yang lain, harus lillah, untuk Allah, tidak untuk dunia, tidak untuk pangkat, tidak untuk partai, tidak untuk lillah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan pernah engkau berdoa kepada selain Allah, maka jangan engkau berdoa membarengkan Allah dengan yang lainnya, jangan engkau sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup oleh muallif, fa'tabiru ya ulil absar, maka renungi wahai orang-orang yang memiliki mata hati, wala takunu, dan janganlah kamu sekalian menjadi minal ghafilin, dari kelompok orang-orang yang lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.